Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil praktikum mengenai ekosistem darat yang meliputi ekosistem alami dan ekosistem buatan, serta komponen penyusunnya yang terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem darat, memahami interaksi yang terjadi di dalamnya, serta membandingkan karakteristik ekosistem alami dengan ekosistem buatan. Sebelum membahas hasil pengamatan, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya yang berada di daratan. Interaksi tersebut melibatkan berbagai komponen yang saling berhubungan, saling memengaruhi, dan membentuk suatu keseimbangan yang dinamis. Keseimbangan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan maupun aktivitas yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Pada praktikum kali ini, pengamatan dilakukan pada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pengamatan pertama dilakukan pada ekosistem alami. Dari hasil observasi, ekosistem alami menunjukkan struktur yang lebih kompleks dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Lingkungan ini ditandai dengan adanya berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami, kondisi tanah yang lembab, serta ketersediaan air yang mendukung kehidupan berbagai organisme. Berdasarkan hasil pengamatan, komponen biotik yang ditemukan terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah produsen, yaitu tumbuhan hijau seperti pohon, semak, rumput liar, dan lumut. Organisme ini berperan penting karena mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dan menjadi sumber energi utama dalam ekosistem. Selanjutnya, terdapat konsumen tingkat pertama, yaitu organisme herbivora seperti serangga yang memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanan. Kemudian terdapat konsumen tingkat kedua seperti burung atau hewan kecil lainnya yang memangsa serangga. Selain itu, ditemukan pula dekomposer seperti jamur dan bakteri yang berfungsi menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Keberadaan berbagai jenis organisme tersebut menunjukkan bahwa dalam ekosistem alami terjadi hubungan yang kompleks, berubah rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang berlangsung secara alami dan berkesinambungan. Selain komponen biotik, terdapat pula komponen abiotik yang berperan penting dalam mendukung kehidupan organisme. Komponen abiotik yang diamati meliputi air yang membantu menjaga kelembapan lingkungan dan memenuhi kebutuhan makhluk hidup, kemudian tanah kaya unsur hara sehingga mendukung pertumbuhan vegetasi. Selanjutnya, terdapat cahaya matahari yang menjadi sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Selain itu, udara yang mengandung oksigen dan karbon dioksida juga sangat penting bagi kehidupan organisme. Faktor lain yang diamati adalah suhu dan kelembapan yang relatif stabil karena adanya tutupan vegetasi yang cukup rapat. Dalam ekosistem alami terjadi berbagai interaksi yang saling berkaitan. Tumbuhan melakukan fotosintesis, hewan memanfaatkan tumbuhan atau organisme lain sebagai sumber makanan. Air digunakan untuk menunjang kehidupan dan mikroorganisme menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Seluruh interaksi tersebut berlangsung secara terus-menerus sehingga membentuk keseimbangan ekosistem yang relatif stabil. Selanjutnya dilakukan pengamatan pada ekosistem buatan, yaitu ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan ekosistem yang sengaja dibuat dan dikelola oleh manusia untuk tujuan pertanian, khususnya budidaya tanaman padi. Berbeda dengan ekosistem alami, ekosistem sawah sangat bergantung pada campur tangan manusia. Keanekaragaman hayatinya cenderung lebih rendah karena didominasi oleh satu jenis tanaman utama, yaitu padi. Selain itu, ekosistem sawah memerlukan sistem irigasi, pemupukan, serta pengendalian hama secara berkala agar tetap produktif. Berdasarkan hasil pengamatan, komponen biotik dalam ekosistem sawah terdiri atas tanaman padi sebagai produsen utama, berbagai jenis serangga, burung, serta manusia yang berperan sebagai pengelola ekosistem. Sementara itu, komponen abiotiknya meliputi air irigasi,
tanah berlumpur, cahaya matahari, pupuk, udara, serta suhu lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Interaksi yang terjadi dalam ekosistem sawah relatif lebih sederhana dibandingkan dengan ekosistem alami. Tanaman padi melakukan fotosintesis sebagai penghasil makanan, serangga memanfaatkan tanaman sebagai sumber makanan, burung dapat memaksa serangga, sedangkan manusia berperan mengatur pertumbuhan tanaman melalui berbagai kegiatan pertanian, seperti pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama. Karena sangat bergantung pada pengelolaan manusia, keseimbangan ekosistem sawah lebih mudah terganggu apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan atau kekurangan pasokan air. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekosistem alami memiliki tingkat keanekaragaman hayat yang lebih tinggi, serta interaksi yang lebih kompleks sehingga cenderung lebih stabil. Sementara itu, ekosistem buatan seperti sawah memiliki struktur yang lebih sederhana dan sangat bergantung pada campur tangan manusia dalam menjaga keseimbangannya. Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa setiap komponen dalam ekosistem memiliki peran yang sangat penting. Hubungan yang harmonis antara komponen biotik dan abiotik akan menciptakan keseimbangan lingkungan yang mendukung keberlangsungan kehidupan. Demikian pemaparan hasil praktikum mengenai ekosistem darat. Semoga praktikum ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan sampai jumpa.